Dan untuk mengetahui suasana terkini di Ankara, Turki, kita sudah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Bapak Ahmad Rizal Purnama. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Rizal. Selamat sore waktu Jakarta, Mbak Diandra. Selamat sore pemirsa iNews TV. Baik, Pak Rizal, sejauh ini bagaimana kondisi terkini di Turki, Pak? Apa dampak konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat ini? Ya, alhamdulillah terkait dengan kondisi situasi keamanan di Turki sangat relatif sangat aman karena dampak dari perang tidak langsung berdampak terhadap Turki karena jarak cukup jauh. Meskipun ada pada tanggal 4 Maret yang lalu, beberapa hari yang lalu ada terdeteksi satu balistik misil yang menuju ke arah Turki melalui Irak dan Suriah, tetapi sudah dipatahkan di tengah oleh defense mekanisme yang ada di Turki yang dimiliki oleh NATO. Jadi sejauh ini, Mbak Diandra, kondisi di Turki tidak terdampak secara langsung dari sisi keamanannya. Baik, tapi apakah ada peningkatan keamanan, Pak, di Turki? Tentu sejak terjadinya perang di Timur Tengah, khususnya di Iran dan beberapa negara Teluk, pemerintah Turki juga telah menyampaikan peringatan terhadap seluruh warganya yang berada di Turki, khususnya di daerah-daerah perbatasan, untuk terus tetap tenang, tetapi terus meningkatkan kewaspadaan. Tetapi tentu karena tidak berdampak secara langsung hingga saat ini kondisinya sangat-sangat stabil, Mbak Diandra. Baik, sementara untuk aktivitas sehari-hari di Turki, bagaimana Pak? Aktivitas sehari-hari tentu berjalan dengan normal, khususnya saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, kondisinya normal berjalan seperti biasa, toko-toko juga buka secara biasa, normal, yang hanya memang mendapat perhatian khusus dari pemerintah Turki adalah di daerah perbatasan Turki dan Iran. Dari sisi pengamanannya, dan juga mungkin yang perlu yang terus diberikan informasi oleh pemerintah Turki adalah terkait dengan penerbangan ke daerah-daerah Timur Tengah, khususnya karena memang bandara di Timur Tengah yang di daerah Teluk relatif hingga saat ini masih tertutup, dan juga beberapa penerbangan Turkish Airlines juga dihentikan ke beberapa negara yang terdampak secara langsung dari sisi perang ini, Mbak Diandra. Baik. Kalau untuk WNI yang berada di perbatasan, ada Pak? Ya, mungkin saya perlu informasikan, sejak terjadinya perang ini ada 2 warga negara kita yang sudah menyeberang dari Iran menuju ke Turki. Sebetulnya tujuannya adalah satu ke Mesir, karena salah satunya adalah mahasiswa kita di Mesir yang kebetulan sedang ada acara di Teheran, yang kemudian dibawa melalui perbatasan masuk ke perbatasan Turki. Kita fasilitasi prosesnya, perizinannya, dan kita pantau proses masuknya warga negara kita dari Teheran itu menuju ke Turki, dan akhirnya kita terbangkan dari Istanbul menuju ke Mesir. Yang kedua adalah ada juga satu warga negara kita yang kebetulan juga baru 2 hari yang lalu menyeberang dari Turki, dari Teheran, dari Iran menuju perbatasan Turki, dan sempat ke KBRI Ankara untuk bermalam, dan kemudian saat ini sudah berada di Istanbul untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Jadi praktis untuk terkait dengan WNI kita yang ada di perbatasan adalah kita fasilitasi mereka, khususnya mereka yang kalau menyeberang dari Teheran menuju ke Turki. Tetapi kalau warga negara kita sendiri, Mbak Diandra, yang berada di perbatasan, khususnya mahasiswa kita itu berada mungkin sekitar 200-an mahasiswa kita yang berada di daerah namanya Arı. Itu adalah kalau dari sisi jarak dari Ankara sekitar 1057 km, cukup jauh. Itu berada di timur Turki, dan alhamdulillah saya komunikasi terus dengan mereka. Teman-teman Satgas juga komunikasi terus, dan teman-teman PPI mereka dalam kondisi aman dan terus meningkatkan kewaspadaan, tetapi kondisinya stabil dan aman, Mbak Diandra. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal sudah bergabung di iNews sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak, tetap berhati-hati di sana.
Makasih banyak Mbak Diana. Sejumlah maskapai rute Timur Tengah mulai membuka jadwal penerbangan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Jumat 6 Maret. Di antaranya maskapai Emirates rute Jakarta-Dubai dan Dubai-Jakarta. Sebelumnya penutupan ruang udara di Timur Tengah akibat konflik membuat banyak penerbangan terpaksa dibatalkan. Banyak biro perjalanan umroh harus mengambil langkah cepat dengan mengalihkan penerbangan langsung ke tanah air. Bahkan di sejumlah rute seperti Madinah dan Jeddah, kursi penerbangan terisi penuh karena tingginya permintaan. Dan baru di tanggal 4 kalau saya nggak salah, tanggal 4 atau tanggal 5, Emirates ngeluarin pengumuman resminya mengeluarkan 100 penerbangan pertama. 100 penerbangan pertama, dan alhamdulillah di penerbangan saya salah satunya. Beberapa maskapai telah memberikan fasilitas kepada penumpang yang terdampak, mulai dari penjadwalan ulang penerbangan hingga pengembalian dana atau refund. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat pada 6 Maret terdapat 19 penerbangan rute Timur Tengah masih membatalkan penerbangannya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu penutupan Selat Hormuz membuat Irak mengumumkan pengurangan produksi minyak mentah nasionalnya. Akibatnya ekspor minyak Irak berkurang bahkan dihentikan. Rekaman drone memperlihatkan depot penyimpanan minyak Al-Falq di Provinsi Basra, Irak. Irak umumkan mengurangi produksi minyak mentah setelah Selat Hormuz ditutup dan berimbas berkurangnya hingga penghentian ekspor minyak Irak. Ditutupnya Selat Hormuz akibat konflik juga membuat pasar global harus bersiap menghadapi pasokan energi yang ketat dengan harga yang menjadi lebih tinggi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengaku siap perang darat dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran bahkan menyebut invasi darat akan menjadi bencana besar bagi Amerika Serikat. Ucapan Menteri Luar Negeri Iran ini muncul di tengah meluasnya perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Iran tidak akan melakukan gencatan senjata dan tetap berkomitmen melawan agresi. Sementara itu, media pemerintah Iran menyebut korban tewas di negaranya akibat serangan Amerika Serikat dan Israel mencapai 1.123 orang. Korban terdiri dari militer dan juga warga sipil. Adapun sejauh ini Iran telah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 9 negara kawasan Teluk, di antaranya Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.